Andai Tuhan Yesus ada di sini, apakah yang hendak Dia lakukan? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami puji nama-Mu di setiap hari, karena kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Hari yang baru ini hendak kami jalani dengan berusaha untuk mengerti apa yang menjadi perasaan dan pemikiran Tuhan Yesus Kristus, agar kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Di sana dikatakan demikian: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ayat ini begitu dalam, hendak menasehati kita sampai ke pusat, akar, tempat di mana kita mulai mengambil keputusan, yaitu di dalam pikiran dan perasaan kita. Ayat ini mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, artinya di saat kita mengambil keputusan dengan menggunakan bahan-bahan yang kita pikirkan dan juga menggunakan perasaan, maka pertanyaan yang selalu dapat kita munculkan adalah, apakah di dalam situasi yang seperti ini Tuhan Yesus memiliki pikiran dan perasaan yang juga sama dengan apa yang aku pikirkan dan aku rasakan? Saudara-saudara, hal ini tidak akan terjadi manakala kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Kita tidak pernah membaca kisahnya di dalam kitab suci. Kita tidak pernah mengerti di dalam situasi yang seperti ini Tuhan Yesus berbuat seperti ini. Di dalam situasi yang seperti ini Tuhan Yesus merasakan yang seperti ini. Ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk melakukan pengenalan secara pribadi kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, hingga sampai kita mengerti apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus pikirkan dan apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus rasakan. Misalnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu hati kita merasa sakit, lalu kita bertanya di dalam hati, jikalau Tuhan Yesus Kristus ada di sini, kira-kira Tuhan Yesus memerintahkan aku untuk membalas atau tidak? Saudara-saudara, tentu jawabannya mudah, yaitu tidak. Karena kita tahu pasti seperti apa pribadi Tuhan Yesus Kristus yang begitu pengampun dan tidak memerintahkan pembalasan kepada setiap orang yang bahkan berbuat jahat kepada kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan senantiasa mengenakan firman ini di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita akan selamat. Karena kita senantiasa dapat membayangkan setiap kali kita menghadapi sebuah peristiwa dan di sana kita harus mengambil keputusan,
kita boleh bertanya, kira-kira dalam situasi seperti ini, apakah Tuhan Yesus mengizinkan aku berbuat seperti ini? Di dalam situasi yang seperti ini, apa yang Tuhan Yesus rasakan? Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kehidupan kita bersama, senantiasa kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, sehingga kehidupan kita berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dan lebih dalam lagi, agar kami tahu apa yang menjadi pemikiran dan juga perasaan Tuhan Yesus Kristus ketika menghadapi peristiwa seperti yang kami hadapi, supaya kami senantiasa tidak mengambil keputusan menurut ego kami, menurut perasaan amarah kami, namun senantiasa bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus tentang apa yang baik. Bapa Sorgawi, lindungi hari ini, sertai hari ini. Kekuatan, kesehatan, keselamatan, berkat berkelimpahan kiranya menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.